Bayangkan, seorang sahabat didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan harta, keturunan, dan kehidupan yang penuh berkah. Siapakah dia dan bagaimana kehidupannya setelah doa ini dikabulkan? Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengamalkan doa ini. Di sudut kota Yathrib yang penuh harap, seorang anak kecil bernama Anas bin Malik hidup dalam cahaya kasih ibunya, Al-Ghumaisah. Setiap hari, ibunya membisikkan kata-kata yang menyalakan kecintaan pada seseorang yang belum pernah ia temui, tapi telah memenuhi hatinya. Anak kecil selalu bertanya, bagaimana wajahnya, seperti apa suaranya, seistimewa apa sosok yang selalu disebut ibuku ini. Dialah Muhammad, sang nabi pembawa cahaya Islam. Suatu hari, angin membawa kabar yang membuat hati Anas berdebar. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju kota Yathrib. Kota itu pun berubah menjadi lautan kebahagiaan. Anak-anak, orang tua, dan pemuda berlari ke jalanan, menanti dengan penuh harap. Setiap pagi, para remaja berseru, Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Anas pun berlari menuju sumber suara, tapi kembali dengan hati kecewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga tiba. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Muhammad telah tiba. Muhammad telah tiba, pekik seorang pria. Tanpa berpikir panjang, Anas berlari bersama kerumunan. Lalu di antara lautan manusia itu, matanya bertemu dengan sosok bercahaya. Wajahnya bersinar, penuh kelembutan. Setiap langkahnya membawa ketenangan. Hati Anas bergetar. Inilah dia, Nabi yang selalu disebut ibuku. Tak lama setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, Ibunda Anas datang menghadap beliau. Dengan penuh ketulusan, ia berkata, Ya Rasulullah, tidak ada orang Ansor yang menghadapmu tanpa memberikan hadiah. Aku tidak memiliki apa-apa selain anak ini. Ambillah dia sebagai pembantumu. Rasulullah tersenyum dan membelai kepala Anas. Sejak saat itu, Anas menjadi pelayan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pelayan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seperti pelayan pada umumnya. Ia justru menjadi bagian dari keluarga sang Nabi. Bersama Rasulullah, Anas belajar tentang kesabaran, kasih sayang, dan kelembutan. Tak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi Anas. Suatu hari, Anas tergoda bermain di jalan dan melupakan tugasnya. Tiba-tiba seseorang menarik bajunya dari belakang. Ia menoleh dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. Wahai Unais, panggil beliau dengan kasih sayang. Apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Anas tersipu malu, tapi hatinya terasa hangat. Kenangan ini ia simpan sepanjang hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi wejangan yang begitu dalam. Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore tanpa ada dengki di hatimu terhadap siapapun, maka lakukanlah. Itulah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Kata-kata ini Anas genggam erat, berharap kelak ia benar-benar bersama Rasulullah SAW di surga. Bertahun-tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Anas berkata dengan air mata berlinang, aku melihat Rasulullah SAW, beliau datang ke Madinah, dan aku melihatnya saat beliau wafat. Pada hari beliau tiba, Madinah bersinar terang. Namun pada hari beliau wafat, segalanya terasa gelap.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma rizukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah kehidupannya. Doa ini dikabulkan. Anas menjadi orang Ansor yang paling banyak memiliki keturunan dan harta. Anaknya dan cucunya lebih dari 100 orang. Namun, meski memiliki segalanya, hatinya tetap rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu berkata, aku berharap dapat bertemu dengan kekasihku Muhammad di telaganya. Di akhir hayatnya, Anas tetap menggenggam harapan yang sama. Bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama di telaganya, di surga yang dijanjikan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasulullah di telaganya. Sebagaimana engkau telah mempertemukan Anas bin Malik dengannya di dunia. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan keberkahan seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.